Saya merasa dirugikan. Nah, dirugikan gimana maksudnya? Biasanya saya banyak pasien gara-gara konten kamu semuanya hilang. Lah, Semuanya lenyap. konten lagi aja. Siapa urusannya Pak sama saya konten? Yang tadinya percaya sama Eyang Muhyiddin dari Gunung Kelut, sekarang sudah meninggalkan semua. Meninggalkan gimana maksudnya? Biasa minta tolong untuk apa saja, keperluan apa saja, termasuk santet atau membunuh orang. Semuanya bisa, sekarang sudah ditinggalkan gara-gara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukun yang dihadapi Kang Ujang ini adalah Eyang Muhyiddin, seorang spiritual jawara dari Gunung Kelut. Menurutnya Kang Ujang telah membuat dirinya jatuh miskin, sehingga istrinya kemudian pergi meninggalkan dirinya. Dan tak terima dengan hal tersebut, dia ingin menghabisi Kang Ujang Bustomi. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Kang Ujang ketika akan dihabisi sang dukun Eyang Muhyiddin itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Assalamualaikum. Saya Ujang Bustomi. Bagus ya, bisa mengalahkan anak buah saya. Boleh saya duduk? Silakan. Enda Eyang Muhyiddin. Saya Eyang Muhyiddin dari Gunung Kelut, jawaranya Gunung Kelut. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Video ini mengisahkan tentang Eyang Muhyiddin, seorang guru dukun jawara dari Gunung Kelut. Yang mana, Eyang Muhyiddin ini merasa sangat marah dengan dakwah Kang Ujang Bustomi yang membuat konten memberantas para dukun santet. Sehingga dengan kemarahannya itu, dia bersumpah serapah menelepon Kang Ujang, dan kemudian mengajaknya melakukan duel pertarungan. Eyang Muhyiddin berkata, dia adalah seorang yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaannya menjadi dukun santet. Sudah puluhan tahun dia menjalani profesinya tersebut. Dan dari pekerjaannya menjadi dukun itu, dia merasa telah mendapat banyak hal yang dia inginkan. Baik harta, wanita, bahkan kemuliaan, telah berhasil dia rasakan. Akan tetapi, apa yang dia dapat itu, kini seperti hanya tinggal kenangan. Dan dia meyakini, sebab dari itu semua adalah karena ulah dari Kang Ujang Bustomi. Sejak Kang Ujang membuat konten dakwah memberantas para dukun santet, dia merasa telah membalikan pola pikir banyak orang yang dulu biasa datang memberikan penghasilan kepadanya.
Menurutnya, dakwah Kang Ujang yang merusak nama baik dan menghancurkan para dukun, seakan telah membuka mata hati mereka, bahwa datang kepada dukun adalah perbuatan terlarang yang tidak boleh dilakukan. Kini Eyang Muhyiddin menjadi merasa miskin, dan tidak ada lagi yang kini bisa dia banggakan. Tidak hanya itu saja, istrinya juga pergi, karena sudah tidak merasa dibahagiakan. Sebab itulah dia kemudian menantang Kang Ujang untuk membuat perhitungan. Dan sebab itu pula, Kang Ujang mendatangi sang Eyang Muhyiddin ini tempatnya. Dan ketika Kang Ujang datang, ternyata seorang murid Eyang Muhyiddin langsung menyambutnya untuk berduel kanuragan. Dan setelah menghabisi sang murid, bertemulah Kang Ujang dengan sang Eyang Jawara Gunung Kelut itu. Kang Ujang ingin bertabayun, juga untuk meluruskan hal yang sebenarnya telah terjadi. Waras. Sehat. Oh, alhamdulillah, syukur. Salam hormat saya, salam takdim saya untuk Anda dan juga pengikut-pengikut Anda. Terus kamu kenapa, Pak? Ditelepon marah-marah, saya kenal aja enggak. Dan aja. Saya merasa dirugikan. Hah, dirugikan gimana maksudnya? Biasanya saya banyak pasien. Gara-gara konten kamu semuanya hilang. Lah? Semuanya lenyap. Konten lagi aja. Siapa urusannya, Pak, sama saya konten? Yang tadinya percaya sama Eyang Muhyiddin dari Gunung Kelut, sekarang sudah meninggalkan semua. Meninggalkan gimana maksudnya? Biasa minta tolong untuk apa saja, keperluan apa saja, termasuk santet atau membunuh orang. Semuanya bisa, sekarang sudah ditinggalkan gara-gara kamu. Lah, selagu lama lagi aja gara-gara saya. Itu urusannya apa, Pak? Sepi-sepi sendiri, kenapa malah marah sama saya? Dan aja kamu. Terus kamu katanya diusir sama istrinya. Maksudnya kenapa? Kamu juga. Tuh, kan? Sekarang saya diusir sama istri saya. Tuh, kan? Ditinggalkan sama istri saya. Gara-gara saya lagi semua. Di hadapan Kang Ujang, Eyang Muhyiddin mencoba bercerita tentang kondisi yang kini dialaminya. Bahwa dakwah Kang Ujang yang membuat konten memberantas para dukun itu benar-benar menghancurkan kehidupannya. Tidak hanya miskin, istrinya pun menjadi benci dan meninggalkan dirinya. Pekerjaannya yang dulu ramai dan mendapatkan banyak penghasilan, kini menjadi sangat sepi dan tidak lagi bisa diharapkan. Dan Kang Ujang harus bertanggung jawab atas semuanya itu. Kang Ujang yang dituduh demikian pun tidak menjadi habis pikir. Bisa-bisanya, sang dukun menyalahkan Kang Ujang tentang kesusahan yang dialaminya. Padahal, sama sekali Kang Ujang belum pernah mengenal dan bertemu dengan dirinya. Kang Ujang berdakwah kepada dukun tersebut semata untuk mengajak kebaikan dan menjalankan perintah Tuhan yang Maha Esa. Seharusnya sang dukunlah yang harus introspeksi diri, karena bisa jadi hal tersebut adalah akibat perbuatan buruk dari sang dukun sendiri. Yang sudah menutup semuanya. Terus kalau kamu kecengklak gara-gara saya? Terus kalau kamu sakit perut gara-gara saya? Kenapa semuanya gara-gara saya semua, Pak? Yang tadinya dulu. Pak, kita tuh ngobrolnya di dalam, Pak. Masa ini di luar, terus di dapur, di comberan, gimana sih? Sekarang saya diusir sama istri saya. Boro-boro saya bisa masuk ke rumah. Itu semua gara-gara kamu. Ya, diusirnya kenapa? Tidak ada penghasilan, tidak ada pemasukan. Yang dulunya banyak pemasukan dan penghasilan, sekarang semuanya lenyap semua. Nah, ya lenyap-lenyap sendiri, Pak. Nih, salah sayanya apa? Konten. Menutup rezeki saya. Emang sayanya Tuhan bisa nutupin rezeki orang? Yang tadinya orang percaya, meminta bantuan ke saya, meminta pertolongan ke saya, sekarang semuanya meninggalkan saya. Nah, ya nanti juga ini baru pertama itu, Pak. Nanti lama-lama kamu juga akan meninggalkan dunia ini dengan tenang. Itu urusan nanti. Yang urusan sekarang adalah saya sudah tidak punya apa-apa. Dan saya sekarang diusir sama istri saya. Eyang Muhyiddin terus saja menuduh dan menyalahkan bahwa menderitanya dia adalah karena perbuatan dari Kang Ujang Bustomi. Dan karena terus disalahkan itulah Kang Ujang pun akhirnya berkata kepadanya bahwa menderitanya sang Eyang sebenarnya adalah karena ulahnya sendiri. Selama ini, Eyang Muhyiddin telah melakukan perbuatan jahat dan menyesatkan. Semua praktek perdukunan yang dilakukannya adalah perbuatan terlarang yang dilarang oleh Tuhan. Tentu akhirnya orang akan menyadari bahwa perbuatan salah itu tidak boleh dilakukan. Kang Ujang hanya ingin meluruskan pola pikir masyarakat yang selama ini salah kaprah itu. Dan jika Eyang Muhyiddin ingin kembali mendapatkan kebahagiaannya, hendaknya lah mulai sekarang dia meninggalkan perbuatan jahat yang dilakukannya.
kembali ke jalan Islam untuk mengerjakan Semuanya sholat, gagal, semuanya dan musnah. senantiasa Itu menjalankan akibat perintah kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih Pak, Bapak harus kembali aja pada jalan yang benar Pak. Nggak usah yang aneh-aneh. Tak sholat aja yang benar Pak. Perbaiki sholatnya. Kan semakin sholat baik, insya Allah kehidupan akan lebih baik Pak. Nggak usah yang begitu-begitu Pak. Nggak usah di dunia ini nyari musuh, nyari apa, jangan. Itu sudah penghasilan saya. Itu sudah kewajiban saya. Masa cari musuh penghasilan kewajiban yang bener aja Londro? Itu penghasilan pemasukan buat istri saya. Ya sekarang Bapak, sekarang sudah nggak ada pemasukan kan? Nggak ada penghasilan kan? Bapak sudah diusir kan sama istri? Ya sudah Bapak kembali aja ke Gunung Kelut. Atau Bapak kembali aja ke gorong-gorong, atau bikin kuburan, terus dikubur, mati. Kamu menghina saya. Belum tahu kesaktian saya ya. Mau mengadu jiwa dengan kamu. Oh, Bang. Saya mau tahu seberapa hebatnya kamu. Oh, mengadu jiwa. Mengadu jiwa tuh gimana? Maksudnya saya nggak paham. Saya mau menantang kamu. Oh, Kamu sudah nantang. bisa mengalahkan anak buah saya. Oh, begitu. Kamu sudah lumayan ilmunya. Oh, jadi Bapak maunya gimana? Sekarang saya mau menguji kamu. Menguji. Serius. Serius. Serius, Serius sih, Pak. serius. Nggak nyesel. Tidak nyesal. Ajian setan kober, ajian setan kober, otot kawat, balung besi, ajian setan kober, otot kawat, balung besi. Ajian setan kober, otot kawat, balung besi, misianin badan pula, misianin badan pula. Ajian setan kober, ajian setan kober, otot kawat, balung besi, balung besi. Ajian setan kober, otot kawat, balung besi. Ajian otot kawat, balung besi, misianin badan pula, misianin badan pula. Sukma, 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 setan kober, otot kawat, balung besi, misianin badan pula. Mana-mana, kesaktian ulah kamu. Ajian setan kober.
Makan pula. Ajian pamungkas, ajian senang Eyang Muhyiddin masih terus menyerang dengan ilmu yang dimilikinya. Walaupun berkali-kali ilmu hikmah Kang Ujang menghajarnya, dia masih belum ingin menyerah begitu saja. Sampai pada akhirnya, Kang Ujang pun mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya. Dan di saat itulah sang Eyang kemudian mendapatkan ganjarannya. Ketika ilmu pamungkas yang hebat itu menghantam, tubuh sang Eyang langsung tumbang tak berdaya. Tubuh itu terkapar tak bergerak, dan sepertinya langsung tidak sadarkan diri. Maka tamatlah riwayat Eyang Muhyiddin, sang dukun sesat dari lereng Gunung Kelut itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.